Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin muhtaramin yang kami muliakan, kepala sekolah dan seluruh dewan guru yang kami banggakan, yang kami cintai, saya doakan yang ngomong gak payu, yang ngomong gak laku, amin. Saya doakan yang masih ngomong istrinya dengan cukup yang kami cintai, yang kami banggakan, teman-teman siswa SMA Brawijaya, semoga Allah memberikan ampunan, semoga Allah memberikan kekuatan, amin. Semoga Allah selalu memberikan lindungan yang terbaik untuk majelis. Saya doakan semua yang hadir di sini, siswa-siswi, diberikan kemudahan di dalam thalabul ilmi. Amin. Pokoknya itu sedikit ngomong, tak kayak duit 1.000. Tapi itu tak dua kali 40. Oke, adik-adikku yang kami hormati, alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di malam hari ini yang seharusnya kita bisa lihat TV, yang seharusnya kita bisa main HP, yang seharusnya kita bisa tidur-tiduran, Allah mentakdirkan kita bertemu di dalam majelis ilmu. Ini adalah majelis yang luar biasa menurut Nabi. Orang yang menuntut ilmu di jalan ilmunya Allah akan dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka panjenengan harus bersyukur bi qaulina alhamdulillah. Itu yang pertama. Nanti pintu kita sudah selesai karena saya lihat sama-sama ngantuk. Yang kedua, kita juga patut untuk selalu mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita dengan syafaat beliau di akhir. Tanpa Nabi Muhammad, tanpa syafaat Rasulullah, kita sangat tidak mungkin atau sangat sulit untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kita harus bersyukur menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Ada satu pantun untuk kalian. Belum. Apa mau lali rek? Ojo rame ya. Lek rame ya lali aku. Dengerin dulu. Jalan-jalan. Belum. Sik salah. Beli baju di pasar minggu. Untukmu I love you. Untukmu I love you, gitu ya. Iku pikir pantun ya? Bukan ya? Oh bukan ya? Oke. Baik, adik-adik yang saya hormati, yang saya banggakan, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, a'taita ummati khamsata asya,
umatnya Kanjeng Nabi itu akan mendapatkan 5 keistimewaan, 5 perkara yang luar biasa yang itu diberikan kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa 5 itu? Yang pertama, sampai ingat-ingat karena ini adalah bulan suci Ramadan. Umatnya Kanjeng Nabi akan diberikan yang pertama, kata Nabi, yaitu adalah ketika awal Ramadan datang, ya, ketika awal Ramadan itu datang, maka Allah akan melihat umat Kanjeng Nabi ini penuh rahmat. Binadratillahi birrahmah. Allah akan melihat umat Kanjeng Nabi ini penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang. Kalau Allah sudah melihat dengan penuh kasih sayang, maka umat Kanjeng Nabi insya Allah akan masuk surganya Allah. Kalau ia mau masuk, pertanyaannya adalah, panjenengan siap masuk surga? Syaratnya diem dulu. Nah, oke. Jadi keutamaan umatnya Nabi Muhammad yang pertama adalah ketika Ramadan sudah datang, di malam Ramadan yang pertama, Allah melihat dengan penuh rahmat dan kasih sayang. Itu tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu sebelum Kanjeng Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Maka panjenengan harus bersyukur menjadi umatnya Kanjeng Nabi. Akan tetapi pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita merasa sebagai umatnya Kanjeng Nabi? Kalau panjenengan merasa sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pertama yang harus dilakukan adalah mempelajari sirah nabawiyah. Mempelajari apa? Yaitu mempelajari sejarah-sejarah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, kalau panjenengan merasa sebagai umatnya Kanjeng Nabi, yaitu adalah menteladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Satu contoh sederhana, Nabi itu ketika ada umatnya yang datang kepada Nabi, ketika ada umatnya yang itu curhat kepada Nabi, Nabi selalu mendengarkan dengan baik dan memberikan solusi yang terbaik kepada umatnya. Satu contoh, kalau umat Nabi yang datang itu adalah petani, ketika dia bertanya apa amal yang terbaik, Nabi tidak menjawab bahwa amal yang terbaik itu adalah sholat tahajud, tidak. Tapi adalah amal yang terbaik adalah ketika bekerja dengan baik. Tapi ketika yang datang nanti adalah ulama, maka yang disampaikan orang yang alim, maka yang disampaikan adalah beribadah. Maka inilah kebijaksanaan Rasulullah. Rasulullah tidak memberi jawaban hanya sebatas apa yang dipunyai oleh Rasulullah, tapi melihat siapa yang bertanya kepada Rasulullah. Yang kedua, kalau panjenengan mengaku sebagai umat Kanjeng Nabi. Yang ketiga apa? Yang ketiga, setidaknya panjenengan selalu membaca sholawat kepada Kanjeng. Siap membaca sholawat? Siap? Ya Rasulullah, salamun alaik. Al-Fatayaji ya uhailal juh
pengiran kelawan muji pangeran kang paring rahmat lan kenikmatan rino wengine tanpa pitungan rino wengine tanpa pitungan. Sekali lagi, ya Rasulullah salamun alaik. Ayo mbak-mbaknya niwak afadaya jiradal ya uhelal judi wal karami helal judi wal karami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau panjenengan merasa sebagai umatnya Kanjeng Nabi, yang pertama pelajari sejarahnya Kanjeng Nabi, yang kedua panjenengan harus mentauladani Kanjeng Nabi, yang ketiga harus banyak membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Saya lanjutkan, a'taita ummati khamsata asya. Yang kedua yaitu adalah Allah ketika Ramadan begini nih, Allah memerintahkan ya'murul malaikah, memerintahkan kepada malaikat untuk apa? Yastaghfirul lahu, membaca istighfar kepada umatnya Kanjeng Nabi. Jadi setiap malam ketika Ramadan ngeten iki, ketika Ramadan begini, Allah memerintah malaikat untuk membaca istighfar, dikhususkan kepada kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki memang gak ada ngombe ini ya. Enggak, biasanya kan ada enggak, tenggorokannya wis rada garing karena puasa sehari kan ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi yang kedua, keistimewaan panjenengan, keistimewaan panjenengan, malaikat juga meminta ampunan dikhususkan untuk umat Kanjeng Nabi. Kurang enak ya apa wae dewi ini dimintakan istighfar oleh malaikat khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Saya ambil ngenteni ngombe. Yang ketiga yaitu adalah panjenengan puasa. Puasa panjenengan apa? Batik napa mboten? Baunya sedap atau tidak? Sedap. Tidak sedap. Famusoim, ya, famusoim yang itu baunya yang gak enak, indallah munggu Gusti Allah, menurut Allah itu seperti minyak misik wangi. Indallah munggu Gusti Allah. Tapi besok tidak perlu panjenengan sok-sokan karena menurut Allah adalah baunya wangi, terus temen sampean suruh nyoba bau panjenengan. Tidak perlu, tetap bau secara zahiriyah, tapi menurut Allah nanti di akhirat, sekarang menurut Allah itu baunya wangi. Ini kemuliaan umatnya Kanjeng Nabi.
jenengan puasa sehari walaupun tidak sikat gigi itu masih tetap wangi indallah, mungguwe menurut Gusti Allah. Sudah berapa tadi? Sudah 3 kurang 2 selesai. Seweneng sampean. Yang keempat apa itu? Yang keempat adalah nanti. Kok menang rek? Ngenteni ya. Yang keempat yaitu adalah Allah memerintahkan kepada surga, hei surga, berhiaslah. Bukan hanya perempuan yang berhias, tapi Allah memerintahkan kepada surga untuk berhias. Untuk siapa? Yaitu untuk orang-orang yang mau berpuasa, orang yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah panjenengan ngumpul di sini, insya Allah panjenengan duduk di sini, insya Allah panjenengan tadi sholat tarawih di sini, itu adalah bentuk pengabdian panjenengan kepada Gusti Allah. Kalau itu sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah, maka nanti akan disiapkan dijamu, ditunggu oleh surga. Enak yang surga itu. Tadi yang mau ngomong misalkan mau isi 4 itu tadi, misalkan ada ya tadi ya. Kalau saya tidak berani, kalau saya aliran setia, saya cukup 1, yang penting dia setia daripada banyak tapi selalu menyakiti jiwa. Kalau saya, kalau panjenengan boleh misalkan 4 ya boleh. Buat apa menatap masa yang jauh, lebih baik menatap masa yang sudah dekat, yang itu sudah jelas betul-betul menjadi istri tercinta gitu ya. Daripada sampai membayangkan yang jauh sedangkan sudah ada istri yang sudah sangat cinta, lebih baik memilih istri yang tercinta. Yang keempat apa tadi? Surga sudah berhias menunggu orang ahli ibadah untuk masuk ke dalamnya. Yang kelima, yang terakhir ini yang akan kita bicarakan agak mendalam. Keutamaan umatnya Kanjeng Nabi yang kelima adalah Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa umat Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena ada satu hadis yang saya kira menarik. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dan itu niatnya ikhlas karena Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini linier, ini relevan dengan apa yang sudah disampaikan tadi, bahwa umatnya Kanjeng Nabi akan mendapatkan ampunan dosa-dosanya kalau dia betul-betul mau memohon ampun kepada Allah. Dan barang siapa yang mau melakukan shaum, melakukan puasa yang diniatkan karena Allah, maka dia juga akan mendapatkan ampunan dosa-dosanya. Tapi saya lihat adik-adikku yang ada di sini dosanya tidak terlalu banyak. Paling ini ya, paling hanya dosa melihat sesuatu yang dilarang. Paling ya. Misalkan ini, hati-hati adik-adikku, ketika sudah masuk bulan suci Ramadan, puasa itu tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tidak hanya menahan tidak melakukan hubungan suami istri,
tapi yang menjadi penting menurut Al-Imam Ghazali yaitu adalah menahan. Bisa kita lanjut? Bisa kita lanjut? Oke. Yang penting menurut Al-Imamul Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, puasa yang kedua, tingkatan yang kedua yaitu adalah mampu menahan jawarih, mampu menahan anggota badan kita ini untuk tidak ismun, tidak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lisan tidak menjelek-jelekan temennya, lisan tidak ngerasani temennya, lisan tidak memfitnah. Sampai ngomong temennya ngono tok ya, semuanya ya. Imamul Ghazali ada membagi 3 tingkatan di dalam puasa. Yang kedua itu adalah shaumul khusus, puasanya orang khusus. Ini harus kita tingkatkan adik-adikku. Yang kedua ini yaitu adalah menahan jawarih kita, menahan anggota badan kita untuk tidak melakukan dosa. Yaitu misalkan lisannya tidak ngerasani teman ngomong ore ya, tidak ngantuk aku. Lisannya tidak ngerasani teman nyang wis ya, nyatok ya sampean ya. Wis teko iki. Mantap iki. Oke. Ada teh, ada kopi, ada air putih. Ini saya tambahi, berarti kalau ada kopinya berarti agak lama. Oke. Sampai tinggal ngomongnya ya Pak ya, nyata ya. Lisan tidak boleh untuk ngerasani teman. Lisan tidak boleh menggunjing teman. Lisan tidak boleh untuk mengolok-olok teman. Lisan tidak boleh mencium yang bukan muhrim. Siapa tersangkanya? Oke, itu lisan. Itu masih lisan. Anggota badan yang lain misalkan tangan. Halo. Nah, kayaknya sampai ini tidak hanya pengamat tapi banyak pelakunya di sini ya. Baik, tangan tidak untuk memukul teman. Tangan tidak untuk mengetik memfitnah teman. Tangan tidak untuk melihat TikTok yang belum pakaian jadi. Oke, itu tangan. Kalau panjenengan semua mampu untuk ini melakukan dengan baik, tidak melakukan dosa, insya Allah puasa panjenengan masuk satu tingkat yang dikatakan oleh Al-Imam Ghazali, yaitu adalah shaumul khusus. Shaumul khusus. Sampai senang khusus atau yang umum? Misalkan panjenengan ngurusin sesuatu atau mau beli sesuatu, seneng jalur khusus atau jalur umum? Khusus ya. Kalau panjenengan senengnya jalur khusus, ini caranya. Puasa yang kedua, kalau panjenengan mampu melakukan, berarti masuk di shaumul khusus. Contoh yang berikutnya, matanya. Halo. Nah, ini gue ini saya kasih tahu sampean. Saya kasih, ini serius ini ya. Adik-adikku serius ini. Jadi ketika panjenengan nanti, ketika misalkan ingin mendapatkan pujaan hati, misalkan ini ya, ketika panjenengan menyampaikan sesuatu kepada pujaan hatinya dan kamu atau panjenengan tidak mampu memperhatikan apa yang disampaikan pujaanmu itu dengan baik, maka saya pastikan itu tidak akan pernah sukses. Oleh karenanya, salah satu caranya adalah
lihat siapa yang berbicara, siapapun itu, perhatikan dengan baik. Maka suatu saat kalian akan diperhatikan orang lain. Dari mana tadi? Mata. Mata jangan melihat sesuatu yang maksiat. Mata jangan melihat sesuatu yang diharamkan. Misalkan panjenengan melihat TikTok, ya, halo, oke, melihat TikTok sampai scroll ke atas. Kalau sesuatu yang maksiat segera dipercepat. Kata Nabi nih ya, bukan kata saya. Kata Nabi, ketika panjenengan melihat maksiat, misalkan perempuan yang belum berpakaian aurat tertutup, sampai sekali melihat itu bukan maksiat. Ketika melihat sekali segera berpaling. Oke? Sama dengan di TikTok, ketika panjenengan melihat perempuan yang belum mahram panjenengan, segera di scroll ke atas sing cepet. Jangan sampai di scroll ke atas dibalik ini meneh. Ya. Jangan di scroll ke atas, loh kayaknya kok bagus, dikembalikan lagi. Tidak boleh. Itu menjadi maksiatul ain, menjadi maksiat mata. Oke. Hadis yang kedua yang berbicara tentang istighfar. Yang ini saya kira penting untuk saya sampaikan di dalam pertemuan kali ini. Yang ngomong silahkan ngomong, yang diam silahkan diam. Ya, Allah sudah tahu siapa yang serius, Allah juga tahu siapa yang betul-betul niat thalabul ilmi, dan itu tidak bisa dibohongi hadirin yang saya cintai. Maka kalau kita berbicara istighfar, Allah itu sangat luar biasa. Misalkan di dalam Al-Quran, ini Al-Quran dulu. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini ayat yang sangat populer. Allah itu demen, Allah itu suka kepada orang yang mau bertaubat dan mau mensucikan diri. Kalau kita berbicara taubat, berarti ada beberapa syarat untuk bagaimana kita bertaubat dari dosa-dosa kita. Kalau dosa itu hubungannya langsung dengan Allah, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah beristighfar. Perbanyak istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, ya Allah ampuni dosa saya. Yang kedua, merasa getun. Apa getun bahasa Indonesia, Mas? Menyesal. Oh, ini bukan orang Jawa ini. Menyesal atas dosa yang dilakukan. Yang ketiga, berikrar niat tidak mengulangi dosa yang dilakukan. Kalau itu hubungan dengan Allah, kalau itu dosa berhubungan dengan Allah, berbeda kalau itu hubungannya dengan sesama manusia. Kalau dosa panjenengan misalkan mungkul temennya, misalkan memfitnah temennya, tidak cukup untuk beristighfar, tidak cukup hanya memohon ampun kepada Allah, tapi harus meminta maaf kepada temannya agar mendapatkan ampunan maaf dari temannya. Ini hati-hati. Bisa jadi kalau itu hubungan dengan Allah, jenengan istighfar malam menangis dan beristighfar kepada Allah, selesai dosa itu. Tapi kalau hubungan itu dengan teman-temannya, harus mendapatkan maaf dari temannya. Hati-hati. Dan Allah sangat suka kepada orang yang mau bertaubat kepadanya. Yang kedua, Allah juga suka kepada orang yang mensucikan diri. Saya ingin mengambil satu saja. Menurut Al-Imam Ghazali itu membagi sekitar 4 bagian tentang mensucian ini. Tapi saya ingin membahas satu untuk terakhir pembahasan pada malam hari ini, yaitu adalah bagaimana kita mampu mensucikan batin kita, mampu mensucikan hati kita dari duniawiyah. Kalau kita mampu seperti itu, maka kita akan termasuk orang-orang yang muslihin, orang-orang yang
aulia, masuk dalam tingkatan-tingkatan para aulia yang itu dijamin oleh Allah untuk masuk surga. Itu bagaimana caranya kita membersihkan hati ini agar jauh dari duniawiyah? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah ketika kita memiliki dunia semua yang ada di sini, jangan sampai masuk di dalam hati panjenengan. Misalkan panjenengan punya rumah bagus, jangan masuk ke hati. Panjenengan punya mobil bagus, jangan masuk ke hati. Misalkan panjenengan punya istri yang cantik, tidak perlu masuk ke hati. Semuanya itu adalah duniawiyah. Hati ini harus jauh dari itu, dan hati ini kita isi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, kalau kita semua mampu seperti itu di bulan suci Ramadan yang seperti ini, kita mampu berusaha di jalan yang terbaik untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dan keluar dari Ramadan kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan gelar yang namanya muttaqin insya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaya nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kamin shaimin laisa lahu min ju'i kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Banyak orang yang melakukan puasa di bulan suci Ramadan ini karena dia bukan hanya untuk Allah, karena dia tidak hanya mengharap ridha Allah, maka dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kita berdoa kepada Allah, kita memohon kepada Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang melakukan puasa yang hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita memohon kepada Allah diberikan kekuatan oleh Allah untuk sampai nanti di 30 hari kita berpuasa dalam keadaan sehat wal afiyah, mendapatkan maqam muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.